Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, sesuai materi kita yang hari ini, kita sambung materi kita seperti materi minggu semalam tentang rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 diturunkan Allah kepada Nabi itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam abad ke-21 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud alaihissalam. Pada masa itu beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu artinya kabar selamat, pelajaran baru, atau kabar gembira. Kitab yang keempat anak ibu, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6. Pada abad ke-6 Masehi, yaitu di Mekah di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu di Mekah. Al-Quran terdiri dari 114 surah. 114 surah. Di dalam 114 surah itu terbagi lagi di dalamnya yaitu 30 juz dan 6.236 ayat. 6.236 ayat. Diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab Al-Quran. Menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan oleh Al-Quran Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, di seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam, atau juga disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi itulah dia penjelasan dari 4 kitab tersebut Jadi Al-Quran ada antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Al-Quranlah yang terakhir. Itu dia supaya menyempurnakan dari antara 3 kitab tersebut. Oke, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, sesuai materi kita yang hari ini, kita sambung materi kita seperti materi minggu semalam tentang rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 diturunkan Allah kepada Nabi itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam abad ke-21 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud alaihissalam. Pada masa itu beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu artinya kabar selamat, pelajaran baru, atau kabar gembira. Kitab yang keempat anak ibu, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6. Pada abad ke-6 Masehi, yaitu di Mekah ya nak, di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzul Quran nak. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu di Mekah nak. Al-Quran terdiri dari 114 surah ya, 114 surah. Di dalam 114 surah itu terbagi lagi nak, di dalamnya yaitu 30 juz dan 6.236 ayat. 6.236 ayat. Diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab Al-Quran. Ya, menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan oleh Al-Quran ya nak. Dan Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia ya, di seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam, atau juga disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi itulah dia penjelasan dari 4 kitab tersebut ya nak. Jadi Al-Quran adalah antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, Al-Quran lah yang terakhir. Itu dia supaya menyempurnakan dari antara 3 kitab tersebut. Nah, oke, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, sesuai materi kita yang hari ini, kita sambung materi kita seperti materi minggu semalam tentang rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 nak, diturunkan Allah kepada Nabi itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam abad ke-21 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud alaihissalam. Pada masa itu beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga nak, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu artinya kabar selamat, pelajaran baru, atau kabar gembira. Kitab yang keempat anak ibu, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6. Pada abad ke-6 Masehi, yaitu di Mekah ya nak, di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzul Quran nak. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu di Mekah nak. Al-Quran terdiri dari 114 surah ya, 114 surah. Di dalam 114 surah itu terbagi lagi nak, di dalamnya yaitu 30 juz dan 6.236 ayat. 6.236 ayat.
Diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab Al-Quran. Ya, menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan oleh Al-Quran ya nak. Dan Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, ya, di seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam, atau juga disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi itulah dia penjelasan dari 4 kitab tersebut ya nak. Jadi Al-Quran adalah antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ya, antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, Al-Quran lah yang terakhir. Itu dia supaya menyempurnakan dari antara 3 kitab tersebut. Nah, oke, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.